南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカ. Nilai buruan dari seorang bajak laut biasanya menentukan apakah mereka adalah seorang yang kuat, sangat berpengaruh, ataupun merupakan ancaman besar bagi pemerintah dunia. Semakin besar nilainya, maka semakin berbahaya atau semakin mengerikan juga sosok tersebut. Contoh yang paling nyata adalah para Yonko, yang memiliki nilai di atas 1 miliar beli. Lantas, bagaimana dengan kru topi jerami? Sejauh ini, baru Luffy yang nilai buruannya menyentuh angka 1 miliar beli, yang kemudian disusul oleh Zoro dan Sanji. Sedangkan kru topi jerami lainnya, masih berada di angka 100-300 juta beli. Bahkan Tony Chopper, adalah satu-satunya kru topi jerami, bahkan kru bajak laut, yang nilainya hanya ratusan beli saja. Nah, dengan semua petualangan besar yang dihadapi, kira-kira, berapa nilai buruan mereka di akhir seriesnya ya? Nami sudah berhasil memetakan seluruh area yang dia lewati, sejak dia berpetualang bersama Luffy. Dan mungkin saja dia akan menciptakan sebuah peta dunia ketika semuanya sudah selesai. Di akhir seriesnya, Nami akan resmi menjadi navigator terbaik di dunia. Tak hanya itu, Nami juga adalah sosok wanita yang cerdas, mampu memanipulasi cuaca sesuai keinginannya. Belum lagi, kini Nami memiliki Zeus di tangannya. Nilai akhir buruan Nami kemungkinan ada di angka 500 juta beli. Angka tersebut menjadi bukti kecerdasan Nami dalam memetakan area, atau dalam keahliannya melakukan navigasi. Brook memiliki sebuah mimpi yang sederhana, yaitu, dia hanya ingin bisa kembali bertemu dan berkumpul dengan ikan paus yang dia temui puluhan tahun lalu, yaitu Labon, setelah semuanya selesai. Dengan mewujudkan mimpinya tersebut, Brook pada akhirnya akan membawa kedamaian dalam pikirannya. Dia tidak lagi terbebani oleh rasa rindu terhadap paus tersebut. Di sisi lain, Brook adalah salah satu sosok karakter yang cukup berpengaruh di arc Whole Cake Island, di mana Big Mom sendiri sangat menyukai Brook. Dia juga mampu menandingi kekuatan Big Mom meskipun hanya sebentar. Lalu, keunikan dari Brook adalah dia tidak akan mati, karena secara teknis, dia sendiri sudah mati. Untuk nilai akhir buruan Brook, kemungkinan mencapai 600 juta beli setelah series berakhir. Tony Chopper memiliki sebuah mimpi yang sangat mulia, yaitu mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang ada. Hal ini adalah sebuah mimpi yang besar sekaligus juga mimpi yang sulit untuk diwujudkan, karena di dunia nyata pun, menemukan obat untuk semua penyakit sangat sulit dilakukan. Namun setidaknya, Chopper akan berusaha untuk belajar mengenai berbagai penanganan medis dari berbagai profesional di dunia One Piece. Dan karena hal ini, Chopper akan dikenal sebagai dokter yang paling kompeten di seluruh dunia, seperti halnya Dr. Crocus atau Dr. Kureha. Di akhir ceritanya, mungkin Chopper akan berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Hal tersebut akan menjadi bukti, bahwa Chopper bukan hanya sebagai peliharaan dari topi jerami saja, melainkan menjadi sosok yang memang berguna. Chopper juga diperlihatkan berhasil bertahan melawan Queen, yang menjadi peningkatan signifikan dari karakternya. Dan nilai akhir buruannya kemungkinan adalah 650 juta beli. Franky adalah salah satu kru topi jerami terkuat setelah Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbe. Di akhir ceritanya, kemungkinan Franky akan memiliki semua ilmu engineering dan membantu Iceberg mewujudkan mimpinya. Seperti yang kita tahu, bahwa Iceberg memiliki mimpi besar untuk Water 7, yaitu membuat pulau tersebut mengapung di atas kapal. Hal ini untuk melindungi para penduduk, setelah apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sebagai sosok yang cerdas dan ahli dalam hal perkapalan, Iceberg memang rasanya bisa saja mewujudkan mimpi besarnya tersebut.
Namun, tentu ada hal yang berbeda ketika Franky ikut membantu Iceberg dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan begitu, Franky juga bisa mengikuti jejak yang sama seperti Tom, sosok yang sangat dia idolakan saat masih kecil. Nah, untuk nilai buruan akhir Franky adalah, diperkirakan mencapai 700 juta belly. Usopp. Usopp adalah karakter yang selalu menghibur dengan tingkah konyol dan anehnya. Meskipun begitu, dia adalah salah satu ahli menembak jitu terhebat. Dan di akhir cerita, dia akan menjadi raja penembak jitu, titel yang selalu dia banggakan. Dengan petualangan dahsyat yang dia alami di berbagai pulau di seluruh Grand Line, tentunya akan ada banyak sekali cerita yang bisa dia sampaikan kepada teman-temannya, dan juga sosok kaya yang sudah menunggunya. Sementara itu, untuk nilai akhir dari Usopp, kemungkinan ada di angka 800 juta belly. Nico Robin. Di usianya yang masih kecil, Robin pernah mendapatkan pengalaman buruk. Selain dia harus melihat kampung halamannya hancur oleh angkatan laut, dan juga melihat orang tuanya tewas, Nico Robin juga harus hidup dalam persembunyian, karena angkatan laut dan pemerintah dunia sudah memberikannya nilai buruan sebesar 79 juta belly. Hal ini dikarenakan dia menjadi penduduk Ohara yang terakhir dan juga kemampuannya membaca poneglyph. Dalam cerita saat ini, Robin adalah satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph. Hal ini sudah dianggap menjadi ancaman besar oleh pemerintah dunia. Di akhir ceritanya, Robin akan menjadi orang yang akan mengetahui sejarah asli dari dunia One Piece, termasuk apa yang terjadi di abad yang hilang. Sementara itu untuk nilai buruannya, kemungkinan akan mencapai 1 miliar belly. Jinbe. Jinbe adalah kru topi jerami yang memiliki mimpi untuk mengakhiri permusuhan antara manusia ikan dan kaum manusia, selain mengikuti Luffy dan membantunya mewujudkan mimpi sebagai seorang raja bajak laut. Meskipun pada awalnya Jinbe mungkin hanya ingin membayar hutang yang dia buat dulu kepada S sebelum dia tewas, namun dia mungkin pada akhirnya sadar bahwa Luffy bukanlah sosok biasa. Sementara itu, Jinbe akan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan dahsyat. Hal itu akan menjadi modal utama Jinbe untuk melindungi kampung halamannya tersebut. Selain itu, Jinbe juga akan menuntun para penduduk di pulau tersebut menuju sebuah era yang baru. Untuk nilai buruan akhir dari Jinbe kemungkinan adalah 1,2 miliar belly. Sanji. Sanji adalah seorang petarung dan seorang chef yang sangat handal. Di arc Whole Cake Island, kita sudah melihat bagaimana masa lalu Sanji yang memilukan. Dia berasal dari kerajaan Germa, dan semua keluarganya adalah seorang petarung handal. Hanya Sanji yang tidak memiliki minat di bidang itu, dan lebih memilih untuk jadi juru memasak. Sanji sekarang sudah berkembang menjadi sosok yang luar biasa. Meskipun Sanji mungkin sudah berhasil mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yakni bertemu dengan Duyung, namun rasanya tidak akan lengkap jika Sanji tidak mewujudkan mimpi utamanya, yaitu menuju All Blue. Masih kita nantikan apakah Sanji akan berhasil mewujudkan mimpinya ini? Dan di akhir cerita nanti, nilai akhir buruan untuk Sanji kemungkinan berada di angka 1,5 miliar belly. Roronoa Zoro. Roronoa Zoro di akhir ceritanya nanti, mungkin akan berhasil menyempurnakan kemampuan berpedangnya, dan mewujudkan impiannya yaitu, menjadi ahli pedang nomor 1 di dunia. Sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi menceritakan bagaimana prestasi dari Zoro, mengingat dia adalah kru terkuat nomor 2 di kelompok topi jerami. Di akhir cerita nanti, setelah berhasil mewujudkan mimpinya, Zoro kemungkinan akan mengikuti jejak dari Mihawk, untuk berpetualang keliling dunia sendiri, mencari orang-orang hebat dalam kemampuan berpedang dan melawannya. Semua itu akan terus dia lakukan sampai tidak ada lagi orang yang melampaui kekuatannya. Sementara itu, nilai buruan Zoro di akhir cerita nanti kemungkinan adalah 2 miliar belly.
Monkey D. Luffy. Luffy kemungkinan besar akan mewujudkan mimpinya sebagai seorang raja bajak laut. Dia selalu berusaha untuk membuktikan hal tersebut, dengan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dan ketika Luffy sudah berhasil mewujudkan mimpinya, Luffy akan menjadi manusia yang paling bebas di dunia. Banyak prediksi yang mengatakan, bahwa Luffy akan kembali ke desa Fushia, setelah semuanya selesai. Namun, ada juga yang memprediksi bahwa Luffy akan kembali berpetualang. Sementara itu, nilai akhir buruan Luffy, kemungkinan adalah 5.600.000.000 belly. Eiichiro Oda jika diperhatikan, sepertinya senang dengan angka 5 dan 6, karena dalam bahasa Jepang, kedua angka tersebut jika digabungkan bisa kemudian membentuk kata Gomu. Angka yang digunakan Luffy pada saat di Colosseum dalam arc Dressrosa, juga adalah 0556. Nah, itulah prediksi harga bounty dari kru bajak laut topi jerami, di akhir cerita series One Piece.